Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajma'in. Ya kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak orang yang bertanda tanya kenapa saya meragukan atau tidak percaya lagi dengan mimpi saya sendiri yang berjumpa dengan Rasulullah SAW yang mengabarkan sebuah nama yaitu Muhammad Qasim, di mana mimpi ini saya dapatkan sebelum mengetahui Muhammad Qasim dan mimpi-mimpinya. Dan di antara rekan-rekan juga ada yang mengatakan bahwa mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu pasti benar karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupai Rasulullah SAW dan mimpi itu lebih otoritatif. Baik, saya akan menanggapi hal ini begini. Saya dulu meyakini mimpi saya sendiri, bahkan menjadi kekuatan dalam meyakini mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Namun semuanya berubah pada saat saya menemukan Muhammad Qasim bisa berbohong. Bukan dalam arti bisa berbohong, Qasim adalah pembohong, atau semua mimpinya adalah bohong. Tidak, saya hanya mengatakan Qasim bisa berbohong. Dan saya menemukan juga Muhammad Qasim tidak konsisten dalam menceritakan mimpinya, dan ada juga mimpinya yang tidak menjadi kenyataan. Dengan hal ini akhirnya saya berubah pikiran saya dan mulai meragukan Muhammad Qasim. Tentu hal ini berdampak kepada mimpi saya sendiri karena saya mengambil pelajaran yaitu dari keturunan Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana beliau bermimpi berjumpa dengan Allah, namun pada sebenarnya ini adalah iblis, di mana dikatakan telah dibebaskan kewajiban kepada Syekh Abdul Qadir, namun Syekh Abdul Qadir Jailani memahami bahwa ini bukanlah Allah Subhanahu wa taala melainkan iblis, karena mustahil Allah membebaskan kewajiban kepada manusia selama mereka masih hidup. Maka di sini saya mengambil pelajaran mengingkari mimpi sendiri disebabkan Syekh Abdul Qadir menimbangnya dengan wahyu yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan hal ini juga dipahami oleh mayoritas ulama bahwa mimpi itu harus dicocokkan dengan wahyu yang jelas. Baik dia bermimpi berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah kabar dan lain-lain, tetap semuanya harus ditimbang dengan wahyu yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka saya mengambil prinsipnya para ulama, di mana saya harus mengkaji, menimbang mimpi dengan wahyu yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan terbukti saya menemukan mimpi Muhammad Qasim ada yang bertentangan dengan wahyu yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ini berdampak juga kepada mimpi saya sendiri. Apakah mimpi saya ini benar dari Allah atau tidak? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi itu ada 3 jenis, yaitu dari Allah, dari syaitan, dan dari buah pikiran. Maka dari itu mimpi saya ini akan mengikuti Muhammad Qasimnya. Kalau Muhammad Qasimnya tidak benar, maka mimpi saya pun tidak benar. Kalau mimpi Qasim bertentangan dengan wahyu yang jelas, maka mimpi saya ini akan bertentangan dengan wahyu yang jelas juga. Maka itu alasan yang pertama. Yang kedua, tentang mengabarkan nama Muhammad Qasim, padahal saya belum mengetahui Muhammad Qasim dan mimpi-mimpinya. Saya juga mengambil pelajaran dari seorang ustadz, di mana ustadz ini sudah mengetahui mimpi Muhammad Qasim dikarenakan
telah diberikan buku cerita mimpi Muhammad Qasim, di mana pada saat dia membaca cerita mimpi tersebut, dia menemukan Muhammad Qasim ini tidak sholat. Dulu saya belum ke Pakistan, dan saya juga belum mendapatkan kabar dari Bang Paris, Kang Diki dan lain bahwa Qasim ini tidak sholat atau jarang sholat. Tapi Ustadz ini dengan membaca mimpinya saja sudah bisa mengetahui bahwa Qasim ini tidak sholat. Tapi pada waktu itu saya bantah pernyataan Ustadz tersebut. Dan Ustadz ini juga menjelaskan kepada saya bahwa pengalaman yang saya alami ini sudah beliau temukan di kasus-kasus yang lainnya, di mana orang tersebut bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, mengabarkan tentang seseorang, dan seseorang ini adalah Imam Mahdi. Namun pada kenyataannya orang tersebut yang diyakini Imam Mahdi sampai sekarang belum dibayar juga, artinya bukan Imam Mahdi. Maka mengingat tentang kisah tersebut, saya menjadikan itu sebuah pelajaran, di mana saya bukan orang pertama yang mengalami kejadian tersebut. Bukan orang yang pertama. Bahkan kalau kita lihat mimpi seperti yang pengalaman orang yang orang yang mengalami yang lebih dulu dari saya ini ternyata tidak benar. Padahal dia berjumpa dengan Rasulullah, mengabarkan tentang seseorang yang diyakini sebagai Imam Mahdi. Namun pada kenyataannya semuanya tidak benar. Artinya yang dia lihat itu pun bukanlah Rasulullah SAW. Maka dengan kisah ini pun saya menjadikan poin untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati meyakini mimpi saya sendiri. Karena mimpi saya ini belum tahu secara pasti apakah dari Allah, apakah dari syaitan, atau dari buah pikiran. Maka dari itu saya lebih mengedepankan wahyu yang jelas, yang sudah pasti jelasnya, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, firman-firman Allah, dan hadis. Ini adalah wahyu yang jelas, pasti, tidak ada lagi keraguan. Tapi kalau mimpi ini masih meraba-raba, belum pasti apakah yang dari Allah, apakah dari syaitan, atau dari berpikiran. Maka dari itu saya tidak mau menjadikan mimpi saya sendiri sebuah tabir, atau sebuah hijab, atau sebuah dinding penghalang untuk saya dalam meyakini wahyu yang jelas, dalam meyakini Quran dan Sunnah. Maka saya sisihkan mimpi saya dan saya mengedepankan Quran dan Sunnah. Itu prinsip saya sekarang, mengambil pengalaman para ulama dan mengambil juga pelajaran mereka dalam berprinsip memandang, menimbang mimpi harus ditimbang dengan wahyu yang jelas. Maka bagi rekan-rekan yang ingin membantah mimpi Muhammad Qasim yang bertentangan dengan dalil, tapi dengan argumen mimpi saya sendiri, maka ini adalah sebuah argumen yang sangat lemah sekali, karena mimpi saya ini belum jelas kepastiannya apakah benar Rasulullah atau tidak, sedangkan Al-Quran sudah jelas, yaitu firman Allah, sedangkan hadis ini jelas dari Rasulullah SAW. Yang jelas itu adalah Rasulullah, tidak ada lagi keraguan, ini adalah Rasulullah. Sedangkan mimpi belum jelas. Maka bantahlah mimpi Muhammad Qasim yang bertentangan dengan dalil itu dengan wahyu yang jelas, bukan dengan wahyu yang belum jelas. Apakah ini dari Allah atau dari syaitan atau dari buah pikiran? Mungkin ini saja yang ingin saya jelaskan. Semoga rekan-rekan memahami kenapa saya tidak percaya dengan mimpi saya sendiri, dikarenakan saya berhati-hati dalam hal ini, karena
sumber kebenaran itu bukan dari diri sendiri, bukan dari pikiran dalam dada atau yang lainnya, tapi kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya mengedepankan wahyu yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana mimpi ini saya tidak mau menjadi sebuah dinding penghalang saya untuk meyakini Al-Quran dan Sunnah. Jadi pahami dengan bijaksana. Kemudian untuk membantah juga, seperti yang saya katakan kemarin, bantahlah dengan argumen yang jelas, bukan dengan bahasa bisa jadi, mungkin saja, seandainya, dan lain-lain, atau menjat saya, menyerang orangnya, personalnya, ataupun juga dengan hadis tidak terjaga. Ini bukanlah sebuah bantahan. Kalau membantah dengan hal ini, maka pertanyaan ini tetap menjadi sebuah pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban. Dan adapun jika dibantah dengan mimpi saya sendiri, sudah jelas apa yang saya sudah terangkan tadi, bahwa mimpi saya pun belum jelas apakah ini dari Allah atau tidak. Ini belum jelas apakah ini benar Rasulullah atau tidak, dikarenakan mimpi Qasim pun bertentangan dengan wahyu yang jelas, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Baik, semoga dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.